Belajar bahasa Arab lebih mudah bersama Aisar. Aku bisa bahasa Arab. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Berkata salah seorang ulama, Yusuf bin Husain rahimahullah, bil adabi tafhamul ilma, yang artinya dengan adab engkau akan memahami ilmu syar'i. Sebuah pernyataan yang agung yang perlu untuk kita perhatikan dengan baik, dengan seksama, di mana kita telah banyak mengesampingkan atau meremehkan hal ini terkait dengan adab-adab syar'i dan khususnya adab-adab terkait dengan ilmu, yang dengannya kita barulah akan mendapatkan pemahaman ilmu syar'i yang baik. Para ulama, dan diantaranya adalah Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, menjelaskan bahwasanya makna kalimat ini adalah bisa dibawa kepada salah satu dari dua, yaitu kalimat apa? Bil adabi tafhamul ilma. Yang pertama adalah bahwasanya para masyayikh, para syekh, para guru, para ustadz, para orang-orang yang berilmu, mereka akan memperhatikan adab-adab yang ada pada pelajar-pelajarnya. Maka ketika sang guru mendapati adab yang baik pada pelajar-pelajarnya, maka mereka akan memberikan murid-muridnya ini apa saja dari ilmu, sebanyak yang mereka mau. Dan sebaliknya, ketika para guru, para orang-orang yang berilmu mendapati sedikitnya adab atau jeleknya adab dari para pelajar, para murid-muridnya, maka mereka akan mengharamkan ilmu tersebut dari murid-muridnya. Dan ini waqi', ya, kita katakan ini waqi', terjadi seperti ini. Suka ataupun tidak suka, ya, seperti itulah tabiatnya. Ini makna yang pertama dari kalimat tadi, bil adabi tafhamul ilma. Kemudian Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah juga menjelaskan makna yang lain adalah bahwasanya Allah Azza wa Jalla memperhatikan apa yang ada pada diri hamba-hambanya terkait dengan adab ini. Maka barang siapa yang bagus adabnya, maka Allah akan buka baginya pintu-pintu pemahaman terhadap ilmu syar'i ini. Karena ilmu syar'i ini tidak Allah jadikan sembarangan
kepada setiap orang. Kan tetapi Allah meletakkan ilmu syar'i ini kepada jiwa-jiwa yang soleh, jiwa-jiwa yang layak untuk menerima ilmu tersebut. Karena ilmu syar'i adalah warisan kenabian. Sebagaimana para nabi juga dipilih, maka warisan kenabian tentunya juga dipilih orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Sekali lagi bahwasanya makna yang kedua, Allah memperhatikan hati-hati hamba-hambanya. Maka barang siapa yang Allah dapati hati tersebut hati yang soleh, layak untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya pemahaman terhadap ilmu tersebut. Dan ini dicapai di antara poin terbesarnya adalah dicapai dengan adab yang baik, adab-adab syar'i, dan tentunya secara khusus adab-adab terkait dengan ilmu. Nah, semoga bermanfaat. Ini membuka pelajaran kita pada malam hari ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran kita pada kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha, pada jilid yang kedua ini kita sudah sampai di pelajaran ke-15 ya. Di akhir pertemuan lalu kita sudah menyelesaikan pelajaran 14, dan sekarang kita masuk ke pelajaran ke-15. Seperti biasa kita dapati di sini ada hiwar antara seorang guru dengan murid-muridnya. Dan langsung saja kita coba baca bersama-sama. Bagi para pendengar yang mendengar melewati apapun medianya, bisa mengikuti setelah ana, dan yang mengikuti lewat aplikasi Zoom juga termasuk bisa membuka mikrofonnya untuk memperdengarkan suaranya. Istami'u wa a'idu, dengarkan dan ulangi. Ad-darsul khamisa asyara. Ad-darsul khamisa asyara. Ad-darsul khamisa asyara. Ad-darsul khamisa asyara. Aina tadhhabu ya Aba Bakrin? 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 Adhhabu ilal mudiri. Adhhabu ilal mudiri. Adhhabu ilal mudiri. Adhhabu ilal mudiri. La takhruj minal faslil ana. 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 Idhhab ilaihi ba'da ad-darsi. Idhhab ilaihi ba'da ad-darsi. Idhhab ilaihi ba'da ad-darsi. Idhhab ilaihi ba'da ad-darsi. Ya ustadzu, ana talibun jadidun. 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 Aina ajlisu? Ajlisu huna amamaka? Aina ajlisu huna amamaka? Aina ajlisu? Ajlisu huna amamaka?
Aina Aina ajlisu huna amamaka. La tajlis huna. La tajlis huna. La tajlis huna. La tajlis huna. Hadza maq'adu Hishamin wa huwa ghaibun al-yawma. Hadza maq'adu Hadza maq'adu Hishamin wa huwa ghaibun al-yawma. Hadza maq'adu Hishamin wa huwa ghaibun al-yawma. Ijlis hunaka khalfa Hamidin. Ijlis hunaka khalfa Hamidin. Ijlis hunaka khalfa Hamidin. Ijlis hunaka khalfa Hamidin. A'akhudhu hadhihi ad-dafatira ya ustadzu. Akhudhu hadhihi ad-dafatira ya ustadzu. A'akhudhu hadhihi ad-dafatira ya ustadzu. Akhudhu hadhihi ad-dafatira ya ustadzu. La ta'khudha. La ta'khudha. La ta'khudha. La ta'khudha. Yanzuru fi daftarin. Yanzuru fi daftarin. Yanzuru fi daftarin. Yanzuru fi daftarin. Ya Abdurrahim, la taktubil ajwibata bil qalamil ahmari. 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 Al-mudarrisu huwa alladhi yaktubu 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 bil qalamil ahmari. Unzur ila hadhil majallati ya ustadzu. 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 Ma ajmalaha. Ma ajmalaha. Ma ajmalaha. La taqra'il majallati fil fasli ya Faysalu. 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 Ma aqra'u hadhil majallata al-ana. 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 Innama anzuru ila suwari allati fiha. 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 A'aftahul baba ya ustadzu. A'aftahul baba ya ustadzu. A'aftahul baba ya ustadzu.
Baba ya ustadu. Yakadul jarasu yarinnu. Yakadul jarasu yarinnu. Yakadul jarasu yarinnu. Yakadul jarasu yarinnu. La taftahil babal ana. La taftahil babal ana. taftahil babal ana. Taib, ahsantum wa barakallahu fikum. Nah, kita masuk ke pelajaran ke-15. Sekarang ad-darsul khamisa asyara. Pelajaran ke-15. Sana dimulai dengan perkataan atau pertanyaan dari Pak Guru Al-Mudarrisu. Aina tadhhabu ya Aba Bakrin? Kemana kamu pergi wahai Aba Bakar? Kemana kamu pergi wahai Aba Bakar? Kemudian Abu Bakar menjawab, Adhhabu ilal mudiri. Saya pergi ke tempat kepala sekolah, ya. Saya pergi ke kepala sekolah. Maksudnya ya ke tempat Pak Kepala Sekolah. Kemudian Pak Guru mengatakan, La takhruj minal faslil ana. Janganlah kamu keluar dari kelas sekarang. Di sana kita lihat ada la di awal perkataan. La ini adalah la an-nahiyah. Dia adalah huruf yang bermakna jangan, ya. Jangan. Ini untuk melarang, ya, jangan. Dan la an-nahiyah akan datang setelahnya fi'il mudhari'. La an-nahiyah akan datang setelahnya fi'il mudhari'. Ini fi'il yang menunjukkan suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi pada saat sekarang ataupun yang akan datang. Kan tetapi setelah masuknya la an-nahiyah kepada fi'il mudhari' ini, maka jadilah penunjukan waktu untuk fi'il mudhari'nya untuk masa yang akan datang. Ya, janganlah kamu keluar. Nah, ya ini janganlah kamu keluar setelah perkataan ini di masa yang akan datang. Karena ini dimaksud dengan masa yang akan datang tentunya adalah setelah terjadinya pembicaraan, ya. Kemudian la an-nahiyah. Nah, kita sudah jelaskan tadi dia masuknya kepada fi'il mudhari' dan dia menjadikan fi'il mudhari'nya berakhiran sukun. Dia menjadikan fi'il mudhari'nya berakhiran sukun. Kalau fi'il mudhari'nya tidak bersambung dengan dhamir yang nampak, ya, tidak ada dhamir yang nampak di sana, dan kemudian dia diakhiri dengan huruf sahih. Huruf sahih yaitu huruf-huruf selain huruf illah. Huruf illah adalah alif, ya sukun, sebelumnya kasrah, waw sukun, yang sebelumnya dhammah. Huruf-huruf illah adalah tiga ini, ya. Alif, waw sukun, ya sukun. Kalau dia tidak diakhiri dengan huruf-huruf illah dan tidak bersambung di akhirnya dengan dhamir yang nampak, tidak ada waw jamaah misalkan, atau ya mukhatabah untuk orang kedua perempuan, tidak ada nun niswah untuk mereka perempuan, nah, dan diakhiri dengan huruf-huruf sahih, nah, dan jim di sini
termasuk huruf sahih. Dia bukan alif, bukan waw sukun, bukan ya sukun. Maka kalau masuk kepadanya la an-nahiyah, dia berakhiran sukun. Taib, maka ini asalnya seperti ini, kebanyakannya. Ya, ketika la an-nahiyah masuk kepada fi'il mudhari', dia menjadikan fi'il mudhari'nya ini berakhiran sukun. Ketika dia diakhiri dengan huruf-huruf sahih dan tidak bersambung dengan dhamir yang nampak di akhirnya. Kemudian kita mungkin bertanya juga, setiap fi'il mesti ada fa'ilnya. Di sini kita dapati takhruj. La takhruj, ini fi'il mudhari'. Fa'ilnya adalah, kita katakan fa'ilnya dhamir tersembunyi, perkiraannya adalah anta. Dhamir yang tersembunyi perkiraannya adalah anta. Inilah fa'ilnya. Ya, jangan keluar siapa? Kamu. Ya, jangan keluar kamu. La takhruj. Taib. Ini sedikit berkaitan dengan la an-nahiyah yang insya Allah nanti akan kita lebih bahas lagi. Ala kulli hal, yang jelas la di sini la an-nahiyah. Nah, datang setelahnya fi'il mudhari' berakhiran sukun karena la an-nahiyah ini. La takhruj, jangan kamu keluar dari kelas sekarang. Minal faslil ana. Idhhab ilaihi ba'da darsi. Pergilah kepadanya, yakni kepada Pak Kepala Sekolah setelah pelajaran. Kemudian murid yang lain, Humayun, berbicara, ya ustadzu, ana talibun jadidun. Saya adalah mahasiswa yang baru. Aina ajlisu, di mana saya duduk? A ajlisu huna amamaka. Apakah saya duduk di sini di depan kamu? A ajlisu huna amamaka. Apakah saya duduk di sini di depan kamu, di depan engkau? Al-mudarris, Pak Guru mengatakan la tajlis huna. Jangan duduk di sini. La yang pertama adalah la an-nafiyah, untuk menafikan, ya. La yang pertama la an-nafiyah. La yang berfungsi untuk menafikan. Tidak artinya, ya. Dan kita katakan dia tidak memiliki amal, la an-nafiyah. Adapun la an-nahiyah setelahnya barulah dia memiliki amal atau tugas. Yaitu apa? Dia menjadikan fi'il mudhari' setelahnya dalam keadaan jazm. Dan tanda asli jazm adalah dengan sukun, ya. Sebagaimana yang tadi kita jelaskan, dia menjadikan fi'il mudhari' setelahnya berakhiran sukun. Ini dia amal atau kerjaannya la an-nahiyah. Taib, la yang pertama nafiyah, la tidak. La tajlis huna, jangan kamu duduk di sini. La yang kedua ini la an-nahiyah, yang artinya jangan, ya. Kemudian hadza maq'adu Hisyamin, ini adalah tempat duduk Hisyam. Wa huwa ghaibunil yauma, dan dia tidak hadir hari ini. Ghaibun, ya, tidak hadir pada hari ini, al-yauma. Ijlis hunaka khalfa Hamidin, duduklah di sana di belakang Hamid. Bashir kemudian berkata, a'akhudhu hadhihi ad-dafatira ya ustadzu, apakah saya mengambil buku tulis ini wahai ustadz? Dafatira, buku tulis, ya. Jamak dari daftar, dan dia adalah jamak yang tidak berakal tentu saja,
Karena itu di sana isim isyarah yang kita pakai adalah hadhihi. Karena kita memperlakukan jamak ghairu aqil seperti muannats yang mufrad. Sebagaimana telah lalu pelajarannya. Kemudian Pak Guru menjawab, la, tidak. Ini la an-nafiyah. La ta'khudhha. Jangan kamu mengambilnya. Yang kedua adalah la an-nahiyah. Kita bisa lihat fi'il mudhari setelahnya berakhiran sukun. La ta'khudh. Kita tidak katakan la ta'khudhu atau khudha, tapi dia berakhiran sukun karena la an-nahiyah. La ta'khudh. Jangan kamu mengambilnya. Yanzuru fi daftarin. Yani maksudnya Pak Guru melihat kepada buku tulis. Nah, dia melihat kepada buku tulis, kemudian berkata, ya Abdurrahim, wahai Abdurrahim, la taktubil ajwibata bil qalamil ahmari. Jangan kamu menulis jawaban-jawaban dengan pena warna merah. Di sana la taktub. Ini juga la an-nahiyah. Masuk kepada fi'il mudhari menjadikannya berakhiran sukun. Kenapa kita baca kasrah? La taktubil ajwibata. Karena sukun di akhir fi'il mudhari bertemu dengan sukun pada al. Sukun bertemu dengan sukun, ini enggak bisa. Maka solusinya kita menjadikan sukun di akhir fi'il mudhari'nya menjadi kasrah dalam pelafalannya, untuk menghindari bertemunya dua sukun. Maka kita katakan la taktubil ajwibata. Jangan kamu menulis jawaban dengan pena warna merah. Al-mudarrisu huwa alladhi yaktubu bil qalamil ahmari. Pak Guru yang menulis dengan pena warna merah. Kemudian Faisal berkata, unzur ila hadhil majallati ya ustadzu. Lihatlah ke majalah ini wahai ustad. Lihatlah ke majalah ini wahai ustad. Ma ajmalaha. Betapa indahnya dia. Ma ajmalaha. Ini ungkapan kita katakan kekaguman, takjub, ya. Ma ajmalaha. Betapa bagusnya dia. Kemudian Pak Guru menjawab, la taqra'il majallati fil fasli ya Faisalu. Janganlah kamu membaca majalah-majalah di kelas wahai Faisal. La taqra'il majallati. La di sini juga la an-nahiyah. Kita baca akhir fi'il mudhari'nya dengan kasrah karena asalnya dia sukun. Karena adalah an-nahiyah. Hanya saja sukun di akhir fi'il mudhari'nya bertemu dengan sukun pada al. Bertemunya dua sukun ini perlu dihindari. Karena itu kita menjadikan akhir fi'il mudhari'nya dalam keadaan kasrah. La taqra'i. Nah, seperti itu. La taqra'il majallati. Al-majallati dia maf'ulun bihi. Dan kalau dia adalah jamak muannats salim yang akhirannya alif dan ta maftuhah seperti ini, maka tanda nasabnya dengan kasrah, bukan dengan fathah. La taqra'il majallati fil fasli. Di dalam kelas wahai Faisal. Kemudian Faisal menjawab, ma aqra'u hadhil majallatal ana.
saya tidak membaca majalah ini sekarang. Saya tidak membaca majalah ini sekarang. Di sini ma adalah ma an-nafiyah. Asalnya dia menafikan fi'il madhi. Ya, asalnya dia menafikan fi'il madhi. Misalkan ma dhahaba, ma dhahabtu. Saya tidak pergi. Ya, saya tidak pergi. Asalnya dia menafikan fi'il madhi. Namun ketika dia masuk ke fi'il mudhari, seperti dalam kalimat ini, ma aqra'u, dan aqra'u adalah fi'il mudhari, maka dia menjadikan zaman fi'il mudhari'nya khusus untuk sekarang ketika terjadinya pembicaraan. Ya, jadi menjadi khusus dia waktunya yaitu sekarang. Ma aqra'u, saya tidak membaca sekarang. Menjadi khusus dia ketika ma masuk kepada fi'il mudhari. Nah, maka waktu yang ditunjukkan fi'il mudhari'nya menjadi sekarang, bukan masa yang akan datang. Saya tidak membaca majalah ini sekarang. Innama anzuru ila suwaril lati fiha. Saya hanya melihat ke gambar-gambar yang ada di dalamnya. Kemudian Hamzah berkata, a'aftahul baba ya ustadzu. Apakah saya membuka pintu wahai ustad? Yakadul jarasu yarinnu. Bel hampir berdering, ya, bel hampir berdering. Yakadu ini bisa kita artikan hampir, ya. Al-jarasu bel, yarinnu berdering. Bel hampir berbunyi, berdering. Kemudian Pak Guru menjawab, la, tidak, la taftahil babal ana. Jangan membuka pintu sekarang, ya. Jangan membuka pintu sekarang. Taib. Ini adalah hiwar pada pelajaran ke-15. Sekarang kita coba berikan kesempatan kepada pendengar untuk coba mempraktekkan hiwar, ya. 2 orang, ya. Ada yang berperan sebagai Pak Guru dan ada yang berperan sebagai para siswa. Naam, Iqbal. Baik, nah Ustaz. Taib, untuk peserta pertama kami berikan kesempatan untuk penelpon yang masuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan dengan Ibu Eti di Selah Jauh. Ahlan, Selanjutnya peserta kedua yang akan menemani Ibu Eti di hiwar kali ini, silakan Ukhti Rita. Nah, ahlan wa sahlan Ukhti Rita. Ahlan bik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Eti dengan Ukhti Rita. Nah, Ibu Eti sekarang sebagai al-mudarris, sebagai Pak Guru, dan Ukhti Rita sebagai para siswa-siswanya, ya, semuanya. Baik, silakan dibaca hiwarnya tanpa perlu diterjemahkan. Tafadhali. Bismillah. Aina tadhhabu ya Aba Bakrin? Zahabu ilal mudiri. Takhruj mina faslil an? Idhab ilaihi ba'da darsi. Ya ustadu, ana tabibun jadidun. Aina ajlisu huna amamaka? La tajlis huna. Hadha maq'uda Hishamin. Wa huwa ghaibun al-yawma. Ijlis hunaka khalfa Hamidin. Taib, hadha maq'adu. Coba diulangi Ibu Eti. Maq'adu.
Hadza maq'adu Hishamin wa huwa ghaibun yauma. Ijlis hunaka khalfa Hamidin. Taib, ahsan. أخذ هذه الدفتر يا أستاذ. A'akhudhu. Coba ulangi. أخذ هذه الدفتر يا أستاذ. Dafatiro. Coba sekali lagi, Ukhti Rita. أخذ هذه دفاتر يا أستاذ. Taib. دفاتر. La ta'khudha. Ya Abdarrahim, la taktubil ajwibata bil qalamil ahmari. Al-mudarrisu huwa alladhi yaktubi bil qalamil ahmari. Yaktubu bil qalamil ahmari. Yaktubu bil qalamil ahmari. Taib, ahsan. انظر إلى هذه المجلة يا أستاذ. ما أجملها. Ma ajmalaha. Intonasinya intonasi apa? Takjub atau kagum. Jangan pakai intonasi bertanya ya. Ini diantara yang perlu kita perhatikan juga tentang intonasi. Ya, kita sedikit belajar ya. Ma ajmalaha. Coba sekali lagi, Ukhti Rita. ما أجملها. Taib. La taqra'il majalati fil fasli ya Faisalu. Majallati fil fasli ya Faisalu. Coba sekali lagi berarti. La taqra'il majalati fil fasli ya Faisalu. Majallati, panjangkan lamnya. Majallati. Majallati fil fasli ya Faisalu. Taib, ahsan. ما أقرأ هذه المجلة الآن. إنها انظر إلى Innama إنما ينظر إلى الصورة التي هي ila suwari. إنما أنظر إلى الصورة التي فيها. Ila suwari allati fiha. Ila suwari. Dia jamak dari surah, suwar. Sekali lagi, Ukhti Rita. إلى الصور التي هي إلى الصور التي فيها. Taib. أفتح الباب يا أستاذ. يكاد الجرس يرن. Yakadul jarosu yarinnu. Sekali lagi coba, Ukhti Rita. Yakadul الجرس يرن. Yakadul, coba disambung. Yakadul jarosu yarinnu. Yakadul jarasu yarinnu. Taib, ahsan. La tafil babal ana. Taib, nah, ahsantuma, bagus sekali Ukhti Rita dengan Ibu Eti, cukup. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikuma. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fikuma atas partisipasinya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk peserta Zoom yang sudah mengangkat tangan. Silahkan Ibu Dini. Nah, ahlan wa sahlan Ibu Dini. Ahlan bik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk peserta kedua, kami persilahkan untuk Umma Zalfa. Nah, ahlan wa sahlan Umma Zalfa. Ahlan bik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Dini dengan Umma Zalfa. Ibu Dini sekarang sebagai al-mudarris
Umma Zalfa sebagai para siswa-siswanya. Tapi silakan dibaca tanpa perlu diterjemahkan. Tafadhali. Bismillah. Aina tadhabu ya Aba Bakrin? Adhabu ilal mudiri. La takhruj minal faslil ana. Idhab ilaihi ba'da darsi. Ya Ustadzu, ana qalibun jadidun. Aina ajlisu? Ajlisuhuna ya ajlisuhuna amamaka? La tajlis huna. Hadha maq'adu Hisyamin wa huwa ghaibunil yauma. Ijlis hunaka khalfa Hamidin. A'akhudhu hadhihi daftara ya Ustadzu? A'akhudhu hadhihi dafatira. Coba diulangi. A'akhudhu hadhihi dafatira ya Ustadzu? Tayyib. La ta'khudha. Ya Abdurrahim, la taktubil ajwibata. Ya Abdurrahim, la taktubil ajwibata bil qalamil ahmari. Al mudarisu huwa alladhi yaktubu bil qalamil ahmari. Unzur ila hadhil majallati ya Ustadzu, ma ajmalaha. La taqra'il majallati fil fasli ya Faisalu. Ma aqra hadhil majallatal an. Innama anzuru ila suwaril lati fiha. Umma Zalfa lagi. Mana lagi Ustaz? Fa'aftahul baba ya Ustaz, yakadul jarasu yarinnu. La taftahil babal ana. Tayyib. Nah, ahsantuma. Bagus sekali Ibu Dini dan Umma Zalfa. Cukup. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikuma. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fikuma kepada Ibu Dini dan Umma Zalfa. Nah, selanjutnya diberikan kesempatan kembali, Ustaz. Taib, satu termin lagi insyaallah. Baik, nah. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Akhi Gilang. Silahkan untuk peserta pertama dan untuk peserta kedua ada Ibu Siti. Nah, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, nah bersama kita ada Akh Gilang dengan Ibu Siti. Akh Gilang sebagai al-mudarris dan Ibu Siti sebagai para siswanya. Baik, tafadhol. Aina tadhhabu ya Aba Bakrin? Azhabu ilal mudiri. La takhruj minal faslil ana. Idhab ilaihi ba'da darsi. Ya Ustazu, ana talibun jadidun. Aina ajlisu? Ajlisu huna amamaka? La tajlis huna. Hadha maq'adu Hisyamin wa huwa ghaibunil yawma. Ijlis hunaka khalfa Hamidin. A'akhudhu hadhihi dafatira ya Ustazu? La ta'khudha. Ya Abdurrahim, la taktubil ajwibati bil qalamil ahmari. Ajwibata. La taktubil ajwibata bil qalamil ahmari. Taib. Al mudarrisu huwa alladhi yaktubu bil qalamil ahmari. Unzur ila hadhihi majallati ya Ustazu, ma ajmalaha. Taib. Kalau bisa diganti intonasinya jadi intonasi ta'jub. Jangan bertanya. Nah, ini diantara
Kita perlu latihan ya semuanya. Ma ajmalaha. Ma ajmalaha. Taib. Nah, ahsan. Kemudian La taqra'il majallati fil fasli ya Faisalu. Ma aqra'u hadhil majalatal ana innama anzuru ila innama anzuru ila suwarilati fiha ila suwari. Coba sekali lagi Ibu Siti. innama anzuru ila suwari al disambung ya, inna suwarilati. Nah, innama anzuru ila suwarilati fiha. taib. Maaf. Nah, Ibu Siti lagi. Aaf tahul babul aaf tahul babu ya ustazu. Al-baba. Nah, kenapa dia al-baba? Karena dia maf'ulun bihi. Nah, dia maf'ul bihi dari fi'il aftahu, membuka ya. Maka dia maf'ul bih, dan maf'ul bih termasuk isim yang dalam keadaan nasab, tanda asli nasab dengan fathah. Nah, coba dibaca sekali lagi Ibu Siti. Aftahul baba ya ustazu yakadul jarosu yarinnu. Taib. La taftahil babal ana. Taib. Nah, ahsantum. Bagus sekali Ibu Siti. Gilang, jazakumullah khairan atas partisipasinya, wa barakallahu fikum. Wa fik barakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Selanjutnya kami kembalikan kepada Al-Ustaz. Taib. Kita berlanjut sekarang kepada at-tamrin al-awwal. At-tamrin al-awwal di sana sahih ma yali. Nah, sahih ma yali, benarkan apa yang datang berikut ini ya. Taib. Di sana ada kalimat-kalimat yang ada kesalahan padanya, kita diminta untuk membetulkannya. Baik, kita langsung berikan saja kesempatan kepada peserta untuk menjawab. Iqbal. Baik, nah Ustaz. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Aba Abdurrahman. Nah, ahlan wa sahlan Aba Abdurrahman. Ahlan bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, Aba Abdurrahman, kita sekarang masih di latihan pertama. Kita mulai dari nomor yang pertama. Coba dibaca dahulu, kemudian dibetulkan. Nah, tafadhol. Bismillah. Al-awwal. Abu Bakrin ma'ahu majallatun. Taib, apa artinya ini? Abu Bakar bersamanya majalah. Nah, yang benar? Al-jawab sahih. Faisalun ma'ahu majallatun. Taib, nah, ahsan. Ya, Abu Bakrin ma'ahu majallatun ini tidak tepat ya. Yang benar adalah Faisalun ma'ahu majallatun. Ya, Faisal bersamanya ada majalah ya. Taib, karena yang berkata tadi Faisal ya, dia berkata unzur ila hadhil majallati ya ustadzu. Nah, dia berkata seperti itu. Faisal yang memiliki majalah ya, bersamanya ada majalah. Taib. Kemudian satu lagi Abu Abdurrahman. Al-thani. Faisalun talibun jadidun. Faisal siswa yang baru. Al-jawab sahih. Humayunu talibun jadidun. Humayunu pelajar yang baru. Taib. Taib, naam, ahsan. Nah, yang benar adalah Humayunu talibun jadidun. Humayun adalah
siswa yang baru ya, bukan Faisal tapi Humayun ya. Humayun tadi yang mengatakan ya ustadzu ana talibun jadidun. Taib. Nah, ahsan, bagus sekali Aba Abdurrahman, cukup. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Abang Abdurrahman yang sudah ikut berpartisipasi. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk peserta Zoom. Silahkan Ibu Maulida. Ahlan wa sahlan Ibu Maulida. Ahlan bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Maulidah, kita masih berada di latihan pertama. Kita berlanjut ke nomor yang ketiga. Coba dibaca, diterjemahkan dan dibenarkan. Tafadhali. Bashirun katabal ajwibata bil qalamil ahmaro. Bil qalamil ahmaro atau ahmari? Al qalamil ahmar, kira-kira ini susunannya apa? Apakah dia idhofah atau na'at man'ut? Masih ingat Ibu Maulidah? Na'at man'ut ya Ustaz. Bagaimana? Na'at man'ut. Taib, ahsan. Dia adalah na'at man'ut atau sifat dan yang disifati mausuf. Sifatnya al-ahmar, nah yang disifati adalah al-qalam, dan sifat itu mengikuti mausuf dalam hal keadaan akhirnya atau dalam hal i'rabnya. Maka gimana kita bacanya? Bil qalamil ahmari. Taib, nah ahsan. Bil qalamil ahmari. Taib, apa ini maknanya Ibu Maulidah? Bashirun menulis tugas itu ya. Al-ajwibah ini jamak dari al-jawab ya. Jawaban-jawaban. Nah. Jawaban. Nah. Bashirun menulis jawaban dengan pulpen merah. Taib. Nah, hadza khata. Yang benar bagaimana kira-kira? Sahihu Abdurrahim katabal ajwibata bil qalamil ahmari. Taib, ahsan. Yang benar adalah Abdurrahim katabal ajwibata bil qalamil ahmari ya. Abdurrahim telah menulis jawaban-jawaban dengan pena warna merah ya. Nah, tadi perkataannya Pak Guru, ya Abdurrahim la taktubil ajwibata bil qalamil ahmari. Nah, seperti itu. Maka Abdurrahim yang menulis jawaban-jawaban dengan pena warna merah. Ahsan. Kemudian satu lagi Ibu Maulidah. Hamzah tu ghaibun al-yauma. Hamzah tidak hadir hari ini. Taib. As-sahih Hisyamun ghaibun al-yauma. Taib, ahsan. Nah, yang benar adalah Hisyamun ghaibun al-yauma. Hisyamun ghaibun al-yauma ya. Nah, tadi Pak Guru mengatakan hadza maq'adu Hisyamin wa huwa ghaibun al-yauma. Nah, taib, ahsan, bagus sekali Ibu Maulidah, cukup. Jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakallahu khairan kepada Ibu Maulidah yang sudah ikut berpartisipasi. Selanjutnya kami kembalikan kepada Al-Ustaz. Taib. Kita berlanjut di sana ke at-tamrin ats-tsani. Perintahnya iqra ma yali. Bacalah yang berikut ini. Nah, misalnya kita lihat ada fi'il mudhari' tadhhabu. Artinya kamu pergi. Kemudian masuk kepadanya la an-nahiyah, yang artinya jangan ya. Menjadi la tadhhab. Janganlah kamu pergi.
Ya, ketika sudah masuk kepadanya la an-nahiyah, fi'il mudhari'nya sekarang berakhiran sukun. Ya, dia berakhiran sukun sekarang. Begitu juga taktubu, kamu menulis. Kemudian masuk kepadanya la an-nahiyah, jadilah la taktub, janganlah kamu menulis. Kemudian tashrabu, kamu minum. Kemudian masuk kepadanya la an-nahiyah, jadilah la tashrab, janganlah kamu minum, ya. Taib. Kemudian di sini kita diminta untuk membaca. Nah, berdasarkan pemahaman ini yang sudah kita jelaskan tadi berkaitan dengan la an-nahiyah, kita langsung saja berikan kesempatan kepada peserta untuk membaca, Iqbal. Baik, nah Ustaz. Ikhwatal Islam, a'azanallahu wa iyyakum. Kita masuk kembali ke sesi interaktif, silahkan. Nah, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk peserta Zoom. Silahkan Ukhti Rita. Nah, ahlan wa sahlan Ukhti Rita. Ahlan bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ukhti Rita, kita berada di latihan kedua sekarang, at-tamrinus tsani. Coba dibaca mulai dari nomor yang pertama di sana dan coba diterjemahkan sebisanya. Tafadhali. Bismillah. Wahid. Ya Musa, anta maridun fala takhruj minal baiti wala tadhhab ila madrasati wala tal'ab ila syari'i. Fi syari'i. Coba ulangi. Wala tal'ab fi syari'i. Tayyib, nah, Hasan. Musa, kamu sakit. Jangan kamu jangan keluar dari rumah dan jangan pergi ke sekolah dan jangan bermain dan jangan bermain di jalan. Di jalan. Nah, taib, ahsan. Kemudian nomor berikutnya, Ukhti Rita. La tajlis fi tariqi. Jangan duduk di tariq, di mana? Di toilet. At-tariqi, yakni di jalan, ya, at-tariq. La tajlis fit tariqi. Nah, jangan duduk di jalan. Taib. Jangan duduk di jalan. Kemudian nomor berikutnya, Ukhti Rita, satu lagi. Salasah iftahil nafizata walataf tahil baba. Iftahil nafizata walataf tahil baba. Taib. An-nun di sana dia adalah al-nya ketika setelahnya nun, al-qamariyah atau asy-syamsiyah. Asy-syamsiyah. Nah, maka kalau asy-syamsiyah bagaimana? Yang mana, Ustaz? Iftahin nafizata. Kita katakan iftahin nafizata. Taib. Coba dibaca sekali lagi, Ukhti Rita. Iftahin nafizata wala taftahil baba. Taib, ahsan. Artinya? Buka jendela-jendelanya dan janganlah buka pintu. Taib, ahsan. Baik, bagus sekali Ukhti Rita, cukup. Jazakillah khairan atas partisipasinya wa barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron jazakillah khairan kepada Ukhti Rita yang sudah bergabung. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk peserta Zoom. Silahkan, sudah ada Umma Zalfa. Nah, ahlan wa sahlan Umma Zalfa.
Ahlan bikum sada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ummah Zalfa, kita masih di latihan kedua. Kita berlanjut ke nomor yang keempat. Ar-Rabi. Naam, iqra'i, tafaddali. Bismillah. Ar-Rabi'. La tadhak fil fasli. Jangan tertawa di dalam kelas. Thayyib, ahsan. Kemudian Al-Khamis. La ta'kul fi syari'i. Jangan kamu makan di jalan. Thayyib, naam, ahsan. Satu lagi, Ummah Zalfa. Asadis. La takdzib. Takdzib bukan maksudnya. Thayyib, takdzib ini apa? Berdusta. Berdusta. Janganlah kamu berdusta. Taib, nah, ahsan, jangan kamu berdusta atau berbohong ya. Taib, ahsan, bagus sekali. Ummah Zalfa, cukup. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Wa jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron jazakillah khairan wa barakallahu fiik kepada Ummah Zalfa. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk peserta yang masuk melalui telepon, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Eti. Baik, Ibu Eti, kita berlanjut ke nomor yang ke-7 sekarang. Coba dibaca, tafadholi. Bismillah. La tahliq lihyataka. Jangan kamu mencukur jenggotmu. Taib, nah, ahsan. La tahliq lihyataka, ya. Janganlah kamu mencukur jenggotmu. Nah, taib, ahsan. Kemudian nomor berikutnya. La tas'alni hadza su'ala. Janganlah kamu bertanya soal ini. Janganlah kamu bertanya kepadaku soal ini. Taib, na'am, ahsan. La tas'alni hadza su'ala. Janganlah kamu bertanya kepadaku pertanyaan ini, ya. Taib, ahsan. Kemudian nomor berikutnya. La tadrib zamilaka. Janganlah kamu memukul temanmu. Taib, na'am, ahsan. La tadrib zamilaka. Janganlah kamu memukul kawanmu. Taib, ahsan. Satu lagi, Ibu Etis, ya. Insyaallah. Qala Ibrahimu alaihi salamu li abihi. Berkata Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya, ya abati la ta'budi syaitan. Wahai bapakku, janganlah engkau menyembah syaitan. Kama ja'a fi surati Maryamu, sebagaimana yang ada di surat Maryam. Baik, kama ja'a fi surati Maryam. Nah. Oh, iya. Coba sekali lagi, Ibu Eti, kama ja'a. Kama ja'a fi surati Maryam. Tayyib, nah, ahsan. Sebagaimana datang pada surat Maryam. Ya, Maryam di sana berakhiran fathah karena surati Maryam ini susunannya apa kira-kira, Ibu Eti? Mudhaf ilaih. Tayyib, ahsan. Susunannya idhofah, mudhaf ilaih, ya. Surati di sana mudhafun, karena itu dia tidak bertanwin, dia dalam keadaan kasroh karena ada harfu jar. Adapun Maryama dia di sini mudhafun ilaihi. Nah, dan Maryama adalah isim yang tidak bertanwin, karena itu dalam keadaan jar ketika menjadi mudhaf ilaih dia berakhiran fathah bukan kasroh. Baik, bagus sekali Ibu Eti. Cukup, jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Taufik barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakillah khairan wa barakallahu fiik kepada Ibu Eti yang sudah ikut berpartisipasi. Selanjutnya kami kembalikan kepada Al-Ustaz. Taib. Kita coba baca bersama-sama At-Tamrin Ats-Tsani, latihan yang kedua, ya. Taib, bagi yang
mendengarkan pelajaran ini bisa mengikuti setelah ana, dan bagi yang mendengarkan lewat aplikasi Zoom bisa membuka mikrofonnya untuk memperdengarkan suaranya. Istami'u wa a'idu, dengarkan dan ulangi. Ya Musa anta maridun fala takhruj minal baiti. Ya Musa, anta maridun fala takhruj minal baiti. Ya Musa anta maridun fala takhruj minal baiti. Ya Musa, anta maridun fala takhruj minal baiti. Wala tadhhab ilal madrasati wala tal'ab fi syari'i. Wala tadhhab ilal madrasati wala tal'ab fi syari'i. La tajlis fit tariqi. La tajlis fit tariqi. La tajlis fit tariqi. La tajlis fit tariqi. Iftahin nafidhata wa la taftahil baba. Iftahil nafidata wa la taftahil baba. Iftahin nafidhata wa la taftahil baba. Iftahin nawafidata wa la taftahil baba. La tadhak fil fasli. La tadhak fil fasli. La tadhak fil fasli. tadhak fil fasli. La ta'kul fi syari'i. La ta'kul fi syari'i. La ta'kul fi syari'i. La ta'kul fi syari'i. La takdzib. La takdzib. La takdzib. La takdzib. La tahliq lihyataka. La tahliq lihyataka. La tahliq lihyataka. La tahliq lihyataka. La tas'alni hadha as-su'ala. La tas'alni hadha as-su'ala. La tas'alni hadha as-su'ala. La tas'alni hadha as-su'ala. La tadrib zamilaka. La tadrib zamilaka. La tadrib zamilaka. La tadrib zamilaka. Qala Ibrahimu alaihi salamu li abihi. 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 Ya abati la ta'budi syaitana. Ya abati la ta'budi syaitana. Ya abati la ta'budi syaitan. Ya abati la ta'budi syaitan. Kama ja'a fi surati Maryam. 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 Taib. Ahsantum wa barakallahu fikum. Nah, tentunya membaca seperti ini melatih kemahiran membaca dan melancarkan lisan kita ya dalam berbahasa Arab ya. Nah, dan tentunya selayaknya kita berusaha menghafal struktur kalimat ini ya. Nah, baru kemudian mempraktikkannya sebisa mungkin agar kita dapat melatih kemahiran berbicara ya, karena ketika kita misalkan
saat ini melihat kepada kitab, membaca hiwar, membaca kalimat-kalimat yang ada di latihan kedua seperti ini, maka yang sedang kita latih adalah kemahiran membaca. Kita belum masuk ke kemahiran berbicara. Mengapa? Karena kemahiran berbicara awalnya bukan dari tulisan di kitab. Awalnya berasal dari apa yang ada di dalam fikiran. Nah, apa yang ada di dalam fikiran tergambar, kita ingin mengungkapkan maksud dengan lisan kita, maka ketika awalnya ini berasal dari fikiran kita, kemudian kita lafalkan dengan lisan kita. Nah, ketika kita melatih seperti ini, berlatih seperti ini, maka yang kita latih adalah kemahiran berbicara. Maka tentu saja kemahiran berbicara ini kita latih dengan menghafal dahulu struktur-struktur kalimat yang telah kita pelajari, ya. Nah, kita hafal dulu. Dan inilah perhatian utama mereka yang awal-awal mempelajari bahasa Arab, yaitu memperbanyak struktur-struktur kalimat. Nah, kemudian berusaha menghafal dan mengucapkannya. Nah, mempraktekannya dalam kesehariannya sebisa mungkin. Nah, untuk melatih kemahiran berbicara. Di samping tentunya kemahiran-kemahiran yang lain seperti membaca, menulis, begitu juga mendengar. Baik, kita berlanjut sekarang ke at-tamrin ats-tsalits, latihan ketiga. Adkhil la an-nahiyah 'ala al-af'alil atiyati wadbit awakhiraha. Masukkanlah la an-nahiyah kepada fiil-fiil berikut ini dan tentukan, tetapkan, berikan harokat akhir-akhirnya. Kita hanya diminta untuk memasukkan la an-nahiyah, ya, dalam kalimat fiil-fiil yang berikut ini. Kita langsung berikan kesempatan kepada peserta untuk coba menjawab. Iqbal. Baik, nah Ustaz. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Aba Abdurrahman. Ahlan wa sahlan Aba Abdurrahman. Ahlan bikum. Naam Ustaz. Baik, Abdurrahman, kita sekarang di latihan yang ketiga. Nah, coba dibaca di kolom yang sebelah kanan saja. Nah, kolom yang sebelah kanan. Masukkan la an-nahiyah kepada fiil-fiil mudhari' tersebut. Dan coba diartikan. Tafadhal. Bismillah. La tadkhul. Janganlah kamu masuk. Thayyib. La tasma'. Janganlah kamu mendengar. La tanzil. Janganlah kamu turun. La taqtul. Janganlah kamu membunuh. Thayyib. La ta'khud. Janganlah kamu mengambil. La taqta'. Janganlah kamu memotong. La tarkab. Janganlah kamu mengendarai. La tarfa'. Janganlah kamu angkat. Thayyib. Nah, ahsan. Bagus. Bagus sekali Aba Abdurrahman, cukup. Nah, jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Aba Abdurrahman. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk peserta Zoom. Silahkan. Sudah habis untuk latihan ketiga. Kita baca bersama-sama saja. Baik. Tayyib. Kita baca bersama-sama. Para peserta bisa mengikuti setelah ana, dan yang mendengar lewat aplikasi Zoom bisa membuka mikrofonnya untuk memperdengarkan suaranya. Istami'u wa a'idu. Dengarkan dan ulangi. La tadkhul. La tadkhul. Tadkhul. La tadkhul. La Tadkhul. La tasma'. La Tasma'. La tasma'. La Tasma'. La tanzil.
La tanzil. La tanzil. La tanzil. La taqtul. La taqtul. La taqtul. La taqtul. La ta'khudh. ta'khudh. La ta'khudh. La ta'khudh. La taqta'. La taqta'. La taqta'. taqta'. La tarkab. La tarkab. La tarkab. La tarkab. La tarfa'. La tarfa'. La tarfa'. tarfa'. Taib, ahsantum wa barakallahu fikum. Sedikit mulahadzah. Harfur ra makhrajnya adalah kita meletakkan punggung ujung lidah di gusi atas, ya, di belakang gigi seri atas. Dan ketika mengucapkan harfur ra, kita akan dapati adanya getaran halus pada lidah. Dan dia bukan getaran yang besar. Dan ini kita capai dengan memberikan celah di tengah-tengah lidahnya ketika mengucapkan harfur ra. Ya, kita menempelkan ujung lidahnya di gusi atas, tapi kita memberikan celah di tengah-tengah lidah ketika mengucapkan harfu ar-ra, sehingga getaran pada harfu ra ini halus, tidak kasar, ya, tidak berbolak-balik mengetuk makhraj, tidak seperti ini misalkan ar, tidak ar. Nah, ini yang terjadi adalah apa? Ujung lidah berbolak-balik mengetuk gusi atas, sehingga ra-nya berulang-ulang. Maka bagaimana untuk lepas dari keadaan ini? Kita memberikan celah kecil di tengah-tengah lidah untuk lewatnya suara. Ar, 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 ar. Hakadha, seperti ini. Wallahu a'lam. Taib, ini sedikit catatan berkaitan dengan harfur ra. Kita berlanjut ke latihan keempat. Ta'ammal ma yali. Perhatikan apa yang berikut ini. Di sana kita dapati ada 4 kalimat. Yang pertama, ya Ahmadu la tadhhab. Ya Ahmadu la tadhhab. Wahai Ahmad, jangan kamu pergi. Jangan kamu pergi. Kita lihat di sana kita menemukan la an-nahiyah. Sebagaimana sudah kita jelaskan, dia masuk kepada fi'il mudhari', ya. Dia masuk ke fi'il mudhari', setelahnya datang fi'il mudhari'. Kemudian ketika akhir dari fi'il mudhari'-nya adalah huruf-huruf sahih, yaitu huruf-huruf selain huruf-huruf illah. Dan huruf illah ada 3, yaitu alif, waw sukun, dan ya sukun. Dan di sini kita dapati ba di akhir fi'il tadhhab. Dia termasuk huruf sahih. Karena itu dia berakhiran sukun, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, ya. Tidak ada dhamir yang nampak bersambung di akhirnya, karena fa'ilnya adalah dhamir tersembunyi, perkiraannya adalah anta.
dan dia diakhiri dengan huruf yang sahih, bukan huruf illah, bukan alif, bukan waw sukun, bukan ya sukun, maka keadaan akhir fi'il mudhari'nya ketika masuk la an-nahiyah dalam keadaan sukun. Sebagaimana contoh ini, ya Ahmadu la tadhhab. Kemudian kita lihat di contoh berikutnya, ya ikhwanu la tadhhabu. Ya ikhwanu la tadhhabu. Wahai saudara-saudara, jangan kalian pergi. Kita lihat di sana la an-nahiyah, dia masuk ke fi'il mudhari'. Dan di sini fi'il mudhari'nya diakhiri dengan domir yang nampak, domir yang bariz. Nampak dia di tulisan, dan terdengar dalam lafalnya, tadhhabu. Di sana ada waw sukun dan dia adalah waw jamaah. Dia adalah domir kata ganti wawul jamaah yang mewakili domir kata ganti mereka laki-laki. Afwan, bukan mereka laki-laki. Dia adalah domir untuk jamak mudzakkar. Dan karena awal fi'il mudhari'nya adalah ta, maka kita berpaling ke orang kedua jamak mudzakkar, yaitu kalian laki-laki. Jangan kalian laki-laki pergi. Gitu ya. Jangan kalian pergi. Ala kulli hal di sini fi'il mudhari'nya diakhiri dengan domir yang kelihatan dalam tulisan, yaitu wawul jamaah. Asalnya fi'il mudhari' ini sebelum datangnya la an-nahiyah adalah tadhhabuna. Tadhhabuna artinya kalian pergi, ya, tadhhabuna. Ini asalnya ada nun di akhirnya. Akan tetapi setelah datang la an-nahiyah, nun di akhirnya dihilangkan. Kemudian datang setelah waw jamaah pelengkapnya, yaitu alif. Alif ini untuk membedakan waw jamaah dari waw atof. Waw atof yang artinya dan, ya. Zaidun wa Muhammadun. Wa di sini adalah waw atof, Zaid dan Muhammad yang artinya dan. Jadi dia datang alif ini setelah waw jamaah untuk membedakan waw jamaah dari waw atof, ya. Anggap saja datang satu paket dengan waw jamaah kalau tidak ada nunnya. Jadi setelah datangnya la an-nahiyah, fi'il mudhari' yang tadinya tadhhabuna menjadi tadhhabu. Kita hilangkan nunnya di akhir. Kemudian tambahkan alif setelah waw jamaahnya, setelah domir wawnya, ya. Ini dia. Ala kulli hal, gampangnya tentu saja secara makna kita katakan la tadhhabu artinya janganlah kalian laki-laki pergi. Janganlah kalian pergi. Kaliannya berjenis mudzakkar. Kemudian kalimat berikutnya, ya Maryamu la tadhhabi. Wahai Maryam, jangan kamu pergi. Kita lihat di sana adalah an-nahiyah, masuknya ke fi'il mudhari', tadhhabi di sana. Tadhhabi asalnya kalau tidak adalah an-nahiyah adalah tadhhabina, ada nun lagi di akhir. Ketika masuk la an-nahiyah, maka kita hilangkan nun di akhir. Yang tadinya tadhhabina jadi tadhhabi. Nah, la tadhhabi.
Dan secara makna artinya apa? Jangan kamu pergi. Kamunya berjenis muannats ya, karena ya di akhir itu adalah yaul mukhatabah, yaitu domir ya untuk kamu perempuan ya. Domir yaul mukhatabah untuk kamu perempuan. La tadhhabi, jangan kamu perempuan pergi. Nggak boleh kita mengatakan ya Maryamu la tadhhab. Nggak bisa. Karena tadhhab fa'ilnya adalah domir mustatir takdiruhu anta. Dan anta kamu laki-laki, bukan perempuan. Jadi kalau perempuan kita katakan la tadhhabi, jangan kamu perempuan pergi. Kemudian kalimat berikutnya ya akhwatu la tadhhabna, wahai saudari-saudari jangan kalian pergi. Di sana juga adalah an-nahiyah masuk ke fi'il mudhari', dan di sini fi'il mudhari'nya datang di akhirnya domir yang nampak kelihatan, yaitu nun niswah, domir untuk perempuan jamak ya, nun niswah. Karena itu kita artikan jangan kalian perempuan pergi ya, jangan kalian perempuan pergi. Nun di akhir itu adalah nun niswah ya, dan nun niswah ketika masuk ke fi'il mudhari' dia menjadikan akhir fi'il mudhari'nya dalam keadaan sukun. Karena itu ba-nya di sana dalam keadaan sukun. Tadhhab, tadhhabna ya, tadhhabna. Taib. Ala kulli hal la tadhhabna artinya adalah jangan kalian perempuan pergi. Nah, seperti itu. Ya, jadi di sini kita sudah mulai melatih bagaimana memasukkan kata ganti ke fi'il mudhari' yang dimasuki la an-nahiyah. Ana ulangi, di sini kita titik tekannya adalah bagaimana kita memasukkan kata ganti kepada fi'il mudhari' yang kemasukan la an-nahiyah. Taib. Dan latihannya ada di latihan kelima, dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa ambil di pertemuan yang berikutnya karena terbatasnya waktu pembelajaran kita. Nah, ana ringkas apa yang sedang kita pelajari. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita sudah memasuki pelajaran ke-15 di jilid yang kedua, Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha, dan materi utama kita pada malam hari ini adalah berkaitan la an-nahiyah. Dia adalah huruf yang masuk kepada fi'il mudhari'. Artinya adalah jangan. Ketika masuk ke fi'il mudhari', maka dia menjadikan fi'il mudhari' setelahnya berakhiran sukun. Ini kalau fi'il mudhari'nya tidak bersambung dengan domir yang nampak, sebagaimana tadi sudah kita bahas, dan berakhiran huruf-huruf sahih, bukan huruf illah, maka jadilah fi'il mudhari'nya berakhiran sukun. Dan bentuk lainnya ketika kita ingin memasukkan domir laki-laki jamak, yaitu wawul jamaah, maka sebagaimana yang sudah tadi kita ambil, yaitu la tadhhabu, contohnya jangan kalian laki-laki pergi. Kalau kita masukkan sebagai fa'ilnya adalah yaul mukhatabah, yaitu kamu perempuan, maka jadilah contohnya la tadhhabi, janganlah kamu perempuan pergi. Kalau kita ingin masukkan sebagai fa'ilnya adalah nun niswah, maka jadilah la tadhhabna, contohnya
La tadhhabna, janganlah kalian perempuan pergi. Janganlah kalian perempuan pergi. La tadhhabna. Taib, ini ringkasan dari apa yang sudah kita ambil malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita dan dapat kita ulang-ulangi dan kita latih-latih kembali lisan kita untuk mengucapkan, mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari ini dan memahaminya. Kita cukupkan pelajaran kita pada malam hari ini. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.